Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita pada pertemuan kelima ini, kita akan mempelajari perihal tipe data statistik. Ya, kita akan mempelajari yang pertama tipe data statistik, kemudian yang kedua nanti kita akan mempelajari perihal variabel. Ternyata di data statistik kita itu ada berbagai macam tipe. Ada ordinal, scale, ya, ordinal, scale, kemudian ada nominal. Kemudian di variabel nantinya kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan variabel independen, dependent. Kemudian yang selanjutnya juga kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan variabel moderating dan intervening. Jadi pada pertemuan kita kelima ini dan seterusnya, kita akan mulai masuk kepada pembahasan teknis ya, praktik, karena ini mata kuliah statistika terapan, jadi ilmunya harus bisa dipraktikkan ke dalam dunia bisnis nantinya. Jadi kalian bisa menggunakan ilmu statistik ini untuk gimana caranya kalian ngumpulin data untuk memperoleh suatu informasi perihal bisnis, misalnya kalian memilih lokasi mana yang tepat untuk melakukan penjualan, kemudian kira-kira kalian bisa menentukan metode pelatihan apa yang tepat kalau misalnya kalian mau melatih SDM kalian. Nah, kita jadi dari pertemuan sekarang sampai dengan nanti, sampai terakhir, sampai sebelum UAS, kita mulai membahas perihal teknis pelaksanaan penggunaan statistik dalam bisnis. Baik, kita awali dengan pembahasan yang pertama mengenai tipe data statistik. Data di statistik itu kan pengertiannya adalah ilmu mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan gitu kan data. Datanya berbentuk angka. Ya enggak? Angka. Angka itu kalian udah tahu dong dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan berapa gitu. Nah, gitulah ya. Itu data statistik. Nah, kemudian ternyata data tersebut yang 1, 2, 3, 4, 5 segala macam itu ternyata di ilmu statistik itu dibedakan berdasarkan 3. Berarti ada tipe data ordinal walaupun angkanya sama 1, 2, 3, 4, 5. Tetap dibedakan menjadi beberapa hal. Ada tipe data statistik yang ordinal, scale, maupun yang nominal. Oke, kita masuk dulu. Yang bagaimana sih kalau misalnya data atau angka bertipe ordinal? Ya, saya tulis lagi, bertipe ordinal, berarti kan kalian udah kenal nih angka-angka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu ya, min juga ya. Min 1, min 2, itu sama, itu data, termasuk dalam data. Oke, kemudian kalau sekarang ordinal, karakteristiknya gimana sih kalau datanya ordinal, karakteristik. Nah, karakteristik ini saya tulis nih. Kalian abaikan tulisan saya ya. Yang penting ilmunya. Hehehe. Oke, karakteristik data ordinal adalah yang pertama, dia berlaku operasional matematis. Berlaku operasional matematis. Ya. Kemudian yang kedua, dia itu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan. Itu ya. Jadi data ordinal itu karakteristiknya adalah 1, berlaku operasional matematis, 2, dapat dibandingkan. Maksudnya gimana? Sebenarnya data ordinal ini adalah data yang angka yang selama ini kalian sering pakai. Angka 5 lebih besar daripada 4. 4 lebih besar daripada 3. Gitu dong. 3 lebih besar daripada min 1. Min 1 lebih besar daripada min 2. Dan seterusnya. Nah, ya nggak? Nah, ini berarti konsep ini, data ini bisa dibandingkan dong. Misalnya kalau kita skor. Misalnya orang pertama, si A, dapat nilai 5. Si B dapat nilai 4. Ya nggak? Berarti kita bisa bilang bahwa si A nilainya
lebih tinggi daripada si B. Ya nggak? Karena si A dapat nilai 5, sedangkan si B dapat nilai 4. Begitu seterusnya. Kalau misalnya 3 ini adalah si C, ya, si C, berarti nilainya si B lebih tinggi daripada si C, dan seterusnya. Nah, itu adalah data ordinal dengan karakteristiknya dapat dibandingkan antara si A, si B, dan si C. Kemudian, apa ini maksudnya berlaku operasional matematis? Kalau ditanya sekarang, berapa rata-rata jumlah nilai antara si A, B, dan C? Berapa nilai rata-ratanya? Di mata kuliah pengantar statistik, kalian udah bisa menghitung rata-rata kan? Bisa dirata-ratakan. Berarti kalau dirata-ratakan, 5 ditambah 4 ditambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Dibagi 3. Berarti nilai rata-ratanya adalah 4. Berarti nilai si A, B, dan si C ini bisa berlaku operasional matematis. Bisa ditambah, bisa dikurang. Operasional matematis berarti kan bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi, bisa dikali. Itu adalah ciri data ordinal. Data ordinal kalian nggak terlalu susah untuk memahami data ordinal ya. Jadi sehingga contohnya data ordinal apa sih? Contohnya ukuran sepatu. Ukuran sepatu seseorang kan bisa kita bandingkan dong. Ada yang ukurannya 43, 42, 41, 38. Berarti kalau orang ukuran sepatunya 38, berarti dia ukuran sepatunya lebih rendah, lebih kecil dibandingkan dengan orang dengan ukuran sepatu 42. Contohnya itu. Kemudian apa lagi tipe data ordinal? Kalau di bisnis, penjualan. Kan kalau perusahaan itu nilai penjualannya harus terikot per hari, misalnya hari pertama. Hari pertama dia mampu melakukan penjualan 100 unit. Hari kedua dia penjualannya 50 unit. Berarti kita bisa bilang bahwa penjualan di hari kedua lebih rendah dibandingkan dengan penjualan hari ke pertama, hari ke-1 ya. Itu beberapa contoh data yang tipenya ordinal. Ingat karakteristiknya: 1, berlaku operasional matematis, yang kedua dapat dibandingkan. Tuh. Oke, masuk tipe data statistik yang kedua, scale. Scale ya, sama juga, angka juga pastinya, karena kita ngomongin statistik, pasti datanya berupa angka. Karakteristiknya dulu deh, karakteristiknya data scale. Sebenarnya karakteristiknya data scale itu sama dengan data ordinal. 1, dia berlaku operasional matematis ya. Sama kan berarti? Berlaku operasional matematis berarti dia bisa ditambah, dikurang, dibagi, dikali, bisa ya. Yang kedua, dapat dibandingkan. Nah, sama juga dapat dibandingkan antara data yang satu dengan data yang lain. Ya. Nah, yang ketiga ini nih merupakan data ya. Ini yang menjadi perbedaan dengan data ordinal, merupakan data hasil perbandingan. Nah, hasil data perbandingan apa tuh? Nggak apa-apa lah, lewat dikit. Merupakan data hasil perbandingan. Maksudnya apa tuh? Misalnya gini, data-data hasil perbandingan itu di rasio keuangan. Nah, ini rasio keuangan. Rasio keuangan itu misalnya ada ROE, Return on Equity, perbandingan antara ekuitas, ya kan? Equity modal dibandingkan dengan total aset. Nah, ingat mata kuliah manajemen keuangan, ya kan? ROE itu perbandingan antara equity dengan total aset. Berarti merupakan data hasil perbandingan. Biasanya kalau datanya berbentuk scale, data angkanya itu berupa koma-komaan desimal. Misalnya hasilnya jadinya 1,0
1,285. Nah, ini adalah ciri dari data scale. Dia merupakan data hasil perbandingan. Contohnya adalah rasio keuangan. Jadi semua data rasio keuangan itu tipe datanya adalah scale berdasarkan ilmu statistik karena dia merupakan hasil perbandingan. Karena memiliki karakteristik yang hampir sama, ya, maka data ordinal sama scale ini seringkali disebut juga dengan data continuous. Ya, karena karakteristiknya hampir sama. Dia dapat berlaku operasional matematis, kemudian dapat dibandingkan. Hanya bentuknya aja yang berbeda. Kalau data scale itu adalah bentuknya desimal, koma-komaan. Nah, data ordinal dan scale seringkali juga disebut data continuous. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data nominal. Nah, tipe data nominal ini agak sedikit membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam buat kalian untuk memahami data nominal. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya mengenai data nominal ini ya, diperhatikan baik-baik. Nih, jadi data nominal itu karakteristiknya adalah ya, karakteristiknya beda dengan data ordinal dan nominal. Yang pertama, dia hanya bersifat kategori. Simbol hanya bersifat sebagai kategorik atau simbol. Kemudian yang kedua, dia kalau data ordinal dan data scale dia dapat dibandingkan. Tapi kalau data nominal dia tidak dapat dibandingkan. Jadi karena dia bersifat kategorik, hanya bersifat simbol, kemudian tidak dapat dibandingkan. Dan yang ketiga, dia otomatis berarti tidak berlaku operasional matematis. Nah, berarti dia tidak bisa ditambah, nggak bisa dibagi, nggak bisa dikurang. Nggak bisa dia. Tuh, itu ciri dari data nominal. Nah, ini data nominal maksudnya datanya kayak apa nih? Bingung juga nih, ya kan? Misalnya gini, kita punya masalah, misalnya pengen tahu ini sebenarnya yang lebih produktif di perusahaan kita itu laki-laki atau perempuan yang lebih produktif di perusahaan kita. Nah, kita mau ngomongin yang lebih produktif itu laki-laki atau perempuan. Ya, kita mau tahu nih, yang lebih produktif mana sih, laki-laki atau perempuan, gitu ya. Nah, di awal ketika kita mau mencari data tersebut, mau mencari informasi mengenai hal ini, berdasarkan gender seperti ini, kita boleh nggak kalau misalnya kita bilang bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan, atau perempuan lebih baik daripada laki-laki? Nah, coba. Nggak boleh kan? Karena kita di awal penelitian, kita harus netral. Kita harus beranggapan bahwa karena kita belum dapat datanya, kita nggak boleh punya kecenderungan di arah salah satu pihak. Kita memihak kepada laki-laki karena kita laki-laki. Kita memihak kepada perempuan karena kita perempuan. Nggak boleh di data statistik. Cuman, masalahnya, susah amat saya ngomongin statistik jadinya. Statistik itu kan angka 1, 2, 3, 4. Sementara kalau datanya laki-laki sama perempuan, ya, ini gimana? Ini data, ya kan? Ini data juga loh. Cuman kan statistik cuma bisa angka. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan laki-laki disimbolkan 1, perempuan disimbolkan 2. Gitu ya. 1 untuk laki-laki, perempuannya 2. Nah, tadi kan dibilang bahwa kita nggak boleh nih berpikiran bahwa di awal kita mau mencari suatu informasi, kita berpikiran bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki. Atau sebaliknya, gitu kan. Nah, kalau kita memposisikan datanya sebagai data nominal,
dan kita memberikan angka 2 di perempuan, berarti 2 ini bukan berarti lebih besar daripada 1. Ya, berarti ini hanya bersifat kategori. 2 itu untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Nah, itu adalah tipe data nominal. Jadi angka di sini, data angka yang ada di sini hanya bersifat sebagai kategori. Dia datanya tidak dapat dibandingkan. Berarti kita belum di awal penelitian, di awal kita ngumpulin data, kita belum bisa bandingin mana yang lebih baik, laki-laki atau perempuan. Nggak boleh. Kita bandingin duluan di awal sebelum kita mendapatkan hasil dari statistiknya. Ya, itu dari ciri dari data nominal. Kemudian yang ketiga, dia cirinya tidak berlaku operasional matematis. Sekarang, ini kan 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kalau berlaku operasional matematis, data kita laki-laki ditambah perempuan, jadinya apa? Jadinya apa? Kalau berlaku operasional matematis, laki-laki ditambah perempuan, hah? Jadinya apa? Dia atasnya itu bawahnya pakai rok gitu, ya kan? Nggak mungkin. Nah, makanya dia ciri dari data nominal adalah tidak berlaku operasional matematis. Contoh datanya adalah tadi gender. Gender itu jenis kelamin. Contohnya gender. Yang kedua misalnya apa? Profesi. Profesi kan ada guru, ada polisi, ada karyawan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau tahu, misalnya kalian kerja di bank, kalian pengen nawarin suatu produk kredit. Kita pengen tahu sebenarnya produk kartu kredit kita cocoknya buat siapa ya? Buat karyawan, buat pegawai bank sendiri, atau buat guru, atau buat polisi, atau buat TNI. Nah, itu kan jadi masalah. Sementara kita di awal ketika kita mau melakukan penelitian, kita belum boleh bilang, oh kayaknya cocok nih kalau buat guru, oh cocok nih buat polisi, belum boleh bilang. Nah, itu contoh aplikasinya di bisnis adalah di data nominal. Kita pengen tahu market kita itu yang profesinya seperti apa, lebih baik kemana, kayak gitu. Itu data nominal. Nah, ini ketiga hal ini, tipe data statistik ini adalah konsep dasar yang harus kalian pahami. Ini konsep dasarnya. Kalau kalian tidak bisa memahami ini, wah, nanti kalian ke bawah-bawahnya itu akan kesulitan. Ya, itulah pembahasan kita mengenai tipe data statistik susah amat ya. Tipe data statistik. Nah, selanjutnya video berikutnya kita akan membahas mengenai variabel.